don't have to be great to start, but you have to start to be great. Selamat datang di Jendela Ruang Pikir yang dipersembahkan oleh John Robert Powers Indonesia. Selamat pagi Clickers, setiap Selasa kita punya ruang dan kesempatan untuk ngobrol-ngobrol dengan rekan-rekan dari John Robert Powers Indonesia. Kali ini kita masih kumpul bersama CEO John Robert Powers Indonesia, Bapak Andrew, yang sudah beberapa periode, beberapa edisi tampil. Dan untuk edisi kali ini, Pak Andrew akan menyoroti tentang membangun mindset yang tangguh, building resilient mindset. Selamat pagi Pak Andrew. Selamat pagi Mas Iman. Terima kasih bergabung dengan kita Pak Andrew, apa kabar? Ya. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Pak Andrew mohon izin. Yes. Ini kalau bicara soal building resilient mindset, saya justru ingin ngawali situasinya awal. Resilient mindset itu sepertinya apa tuh Pak kalau dimaksud ini? Oke, jadi resilient mindset itu seperti tadi Mas Iman sempat katakan adalah kita membangun mindset yang tangguh ya. Jadi artinya bahwa bukan berarti bahwa kita tidak boleh menghindari konflik atau menghindari tantangan, tetapi yang perlu dibangun di sini adalah bahwa kita punya satu ketahanan mental sehingga kita bisa menghadapi hal-hal yang sepertinya mungkin buat kita kurang nyaman, tetapi kita punya ketangguhan karena justru pada saat kita membangun ini fokus kita adalah pada mengalami growth dalam hidup kita. Gitu. Mengalami growth. Nah, kalau mau dibuatnya tenger itu bahasa Jawanya. Karakter apa Pak yang bisa kita pakai sebagai acuan bahwa this is the kind of resilient mindset yang memang kita tuju. Seperti apa sih Pak? Contoh nih ya, ini salah satu hal yang paling simple yang mungkin kita lihat hari-hari ini gitu kan. Ada orang-orang yang ini melabel dirinya sebagai seorang introvert. Lalu menjadikan introvertnya itu sebagai sebuah alasan untuk dia tidak berkomunikasi dengan orang. Atau menghindari pertemuan-pertemuan dengan orang. Dengan alasan misalnya nih ya, wah saya nggak mau kena hubungan yang toksik dan sejenisnya. Nah, padahal mental kita itu sebenarnya seperti kita ini melatih fisik kita secara konsisten yang sampai pada titik tertentu bukan berarti bahwa kita harus semuanya punya badan sterek binaragawan atau apa gitu ya. Tetapi kita punya sebuah ketahanan, punya sebuah imunitas tertentu sampai titik di mana kita bisa lebih tangguh gitu. Bisa lebih tangguh. Ketangguhan itu dengan kondisi sekarang ini di mana Pak posisinya? Apakah memang diperlukan? Karena bangsa kita itu tangguh, terbukti dengan pandemi kemarin kita lolos juga gitu dan survive gitu aslinya begitu. Betul. Nah, jadi gini, kalau ditanya apakah zaman sekarang diperlukan, menurut saya justru malah makin diperlukan karena kita dihadapkan pada berbagai macam sumber informasi yang kadang-kadang tidak terverifikasi kebenarannya maupun validasinya, gitu kan. Jadi akhirnya pada waktu kita dihadapkan pada informasi ini, ketangguhan ini, karena kita bicara tentang lagi-lagi bukan berarti bahwa kalau kita dikasih misalnya kita diimunisasi gitu ya, kita mendapatkan imunisasi, bukan berarti bahwa walaupun namanya imunisasi kita 100% kebal gitu kan. Tetapi setidak-tidaknya kita memiliki sebuah ketahanan tertentu sehingga kita tidak mudah sakit. Nah sama seperti kita dengan mental kita, bukan berarti kemudian bahwa kita akan kebal dengan segala macam tantangan, tetapi setidak-tidaknya kita bisa memiliki sebuah ketahanan sehingga pada waktu tantangan itu datang kita nggak gampang rapuh gitu loh. Nah kalau goal jadi nggak kerompiang gitu Mas. nggak rapuh gitu ya Pak ya. Betul. Mungkin tangguh di tampilan tapi di dalamnya ompong begitu ya. Nah itu dia. Clickers yang baru bergabung, setiap hari Selasa pagi jam 8:30 kita bersama rekan-rekan John Robert Powers Indonesia ngobrol-ngobrol tentang membangun atau isinya menciptakan sebuah kondisi di mana SDM Indonesia itu betul-betul SDM yang mumpuni di era-era kekinian. Dan tema besar hari ini kita adalah building resilience mindset atau membangun mindset yang tangguh dengan fenomena sekarang. Pak Andrew, saya jadi penasaran. Kira-kira kalau kita mau membangun sesuatu itu kan pasti ada rencananya, ada goalnya, ada timeline-nya. Nah, kalau bicara soal membangun resiliensi katakanlah di mindset ini, strategi apa yang dipakai Pak Andrew? Oke,
Yang pertama sebetulnya adalah kita musti melatihnya itu secara konsisten ya. Jadi, sama seperti kita melatih fisik kita gitu kan. Ada orang-orang yang bisa sampai, katakanlah lari, kan lagi ngetrennya nih lari gitu ya. Ada orang yang larinya bisa mungkin hanya 5 kilo, 10 kilo, tetapi juga ada orang-orang yang bisa sampai 42 kilo maraton penuh gitu Ya, ya. ya. Nah, kenapa ada orang-orang yang bisa sampai maraton penuh ini adalah karena mereka trainingnya mereka itu bukan cuma sekedar 1-2 hari. Mereka melatih diri mereka secara konsisten berbulan-bulan, bertahun-tahun bahkan gitu ya, sampai mereka bisa mencapai titik yang namanya full maraton itu, gitu kan. Mhm. Nah, tetapi kan kembali lagi apakah kemudian yang maraton 5 kilo itu lebih buruk daripada yang 42 kilo? Tidak, gitu kan. Tetapi kembali lagi kita ini kan hidup kita ini sifatnya long run ya. Ya. Hidup kita ini kan bersifat maraton bukan sprint gitu kan. Jadi yang kita harus bangun adalah kita secara konsisten bangun habit-habit yang sehat buat diri kita. Mhm. Gitu ya. Misalnya kalau kami di JRP salah satu yang kami ajarkan juga bagaimana kita belajar menjadi asertif dalam komunikasi Mhm. contohnya gitu ya bahwa kita ini apalagi kita yang di kulturnya orang Jawa nih ya, saya kan juga asli Jawa Timur gitu kan. Ya. Kita di kultur Jawa itu terbiasa dengan sebuah kebiasaan nggak enakan gitu ya, Sungkan. sungkan. Iya, Nah, iya, iya. tetapi kita tidak belajar untuk memvalidasi apakah sungkannya ini artinya gini, sungkan itu tidak buruk ya, tetapi kita tidak belajar untuk memvalidasi sungkannya ini sehat apa nggak buat saya. Aha. Gitu kan. Karena tidak semua sungkan itu menyehatkan mental kita. Kalau semuanya apa-apa disungkanin, akhirnya kita tidak belajar untuk mengambil keputusan, kita tidak belajar untuk berani menolak walaupun dengan cara yang sopan, kan gitu. Aha. Nah, ini kan tidak bisa dibangun hanya dalam semalam, ini harus Betul. dibangun secara konsisten, habitual, atau kalau mengutip konsepnya Atomic Habit gitu ya, itu kan kita bangunnya itu 1%. Tapi secara konsisten tuh nambah 1%, 1%, 1%, tapi secara konsisten, Terus ya. Iya, berkelanjutan. gitu. Baik, ini ada beberapa clickers yang juga bergabung dengan kita dan memberi Ya, catatan. Ada mengutip apa yang dikatakan Pak Andrew tadi, ya, ya, mindset resilience itu poinnya adalah punya ketahanan mental supaya lebih tangguh, kemudian ya, punya ketahanan sehingga bila ada tantangan tidak mudah rapuh, dan juga yes, konsistensi. Ini komentar dari Pak betul. Anjar. Terima kasih Pak Anjar yang sudah bergabung. Terima kasih, Lalu Pak. juga ada Bu Emi yang bergabung dengan kita, memberikan perhatian. Tadi juga Pak Andrew menyebutkan soal toxic relationship. Ya, ini Mhm, menghindar dari situasi yang toxic itu juga merupakan indikator tangguh. Nah, Pak Andrew, ya, saya juga mengamati dengan perbedaan generasi kan. Kalau ada mhm, kalimat mhm, yang sering saya dengarkan, dulu bapakmu begini 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 begini, terus membandingkan dengan kondisi sekarang. Nah, kita nggak bisa ya, memungkiri bahwa masuknya generasi-generasi milenial, Gen Z di dunia ya, kerja itu juga memicu gap gitu, Pak. Nah, kalau yes, bicara yes, soal yes. resiliensi, ini harus diapakan, Pak Andrew? Nah, jadi gini, menariknya adalah dua-duanya ini punya sudut pandang yang sebenarnya tidak salah, tetapi tidak sepenuhnya benar. Ya, Mengapa? Karena begini, di zaman bapak-bapak itu gitu ya, ya, mereka tidak diekspos dengan berbagai macam teknologi yang sebetulnya Eee, bisa berdampak baik, bisa berdampak buruk buat kehidupan kita, hmm, gitu kan. Nah, tetapi bukan berarti bahwa mereka sepenuhnya salah. Kenapa? Karena justru dengan mereka tidak terfasilitasi teknologi itu, mereka cenderung akan lebih belajar untuk survive bagaimana caranya kita bisa, menghadapi keadaan yang mungkin pada waktu itu mungkin kalau kita ngerasain ya, kita kan juga pernah berada dalam masa di mana teknologi tidak secanggih sekarang gitu ya. Ya kita baik-baik aja tuh, dulu nggak ada handphone misalnya gitu kan. Dulu nggak ada handphone dengan telepon rumah pun ya kita survive baik-baik aja gitu mhm, kan. mhm, Nah, intinya sebetulnya adalah kita harus berhenti menyalahkan antar generasi. Baik generasi yang, penerus maupun generasi yang pendahulu, kita tidak boleh, serta-merta dengan mudahnya menggampang-gampangkan. Ini salah satu mindset yang menurut saya berbahaya ya, bukan berarti salah, tapi berbahaya adalah, "Kalau aku bisa, kenapa kamu nggak bisa?" ah, oke, Karena sumber daya tiap orang itu kan berbeda-beda, betul, gitu kan. Ada orang-orang yang mungkin punya sumber daya yang baik secara sumber daya, kecerdasan, sumber daya, materi gitu kan dan apapun, itu mereka punya sumber daya yang
mungkin lebih banyak dibandingkan yang lain. Mhm. Tetapi ada juga yang mereka secara sumber daya lebih lacking, gitu loh. Oke. Nah, yang perlu kita lakukan makanya kenapa sebenarnya menurut saya itu adalah setiap generasi itu harus berkolaborasi Mhm. daripada saling menyalahkan. Apa yang menjadi keunggulan kelebihan tiap generasi itu kita fasilitasi bersama-sama gitu loh, Mas. Oke, oke. Izin Pak Andrew, karena ada pendengar Iya, juga bergabung dengan dialog kita dan ini bertanya, bagaimana Pak sebenarnya mhm. sikap kita kalau ketemu dengan orang-orang yang toksik? Menghindar atau mundur pelan-pelan tapi tetap berteman? Pendapat Pak Andrew Oke. bagaimana? Oke. Nah, saya pribadi ini dari opini saya pribadi ya. Ya. Saya selalu punya prinsip bahwa sebelum saya mendeklarasikan bahwa ini toksik, saya harus melihat ke diri saya sendiri dulu. Jangan-jangan yang toksik itu saya sebenarnya, Wow. gitu loh. Itu yang Oke. pertama, gitu Ya, kan. ya. Nah, kalau kemudian kita bisa melihat dan apalagi gini, kita bicara secara jujur, kalau perlu kita tanya orang lain gitu kan. Jangan-jangan saya yang salah kan gitu ya. Kita makanya butuh orang lain. Mhm. Nah, baru setelah itu kita juga melihat sampai di level mana toxicity-nya. Oke. Kenapa? Karena begini, kita minum obat waktu sakit, Ya. ya kan? Obat itu kan sebetulnya juga pasti akan ada kalau kita dalam dosis yang salah, itu akan menjadi toksik buat kita, Yes. ya kan? Nah, begitu pula hubungan. Jangan-jangan dosis hubungannya kita itu sudah dalam dosis yang overdose, Mhm. ya kan? Nah, kalau udah overdose, yuk kita belajar. Buat saya pribadi, saya tidak suka memutuskan ya, istilahnya memutuskan hubungan pertemanan itu saya paling nggak suka. Gitu. Mhm. Tapi setidak-tidaknya bisa saya lakukan adalah saya menempatkan orang-orang ini di lingkaran pertemanan yang paling luar, Oke. gitu loh. Kenapa? Kalau kami suatu hari kami akan ketemu somewhere berkomunikasi, ya udah saya akan ngobrol dengan biasa gitu loh. Iya. Jadi daripada saya meracuni diri saya dengan wah ini orang toksik ini, saya tidak mau menghabiskan waktu dan energi saya untuk hanya memikirkan bagaimana ini orang toksik apa enggak, gitu Iya, kan. betul. Nah itu. Jadi tapi kembali lagi keputusan ada di setiap orang karena lagi-lagi mungkin kondisi keadaan seseorang bisa berbeda-beda, sumber dayanya bisa berbeda-beda, Iya. gitu kan. Dan Iya. kita nggak tahu nih orang-orang yang dikategorikan toksiknya ini berada di misalnya di lingkaran hubungannya yang seperti apa. Mhm. Misalnya ada orang-orang yang saudara-saudaranya yang toksik. Nah, kalau udah kayak begitu memang kan kita nggak bisa meng-unfriend mereka ya istilahnya gitu loh, Mas. Yang Iya kan? yang susah mungkin unfriend sekarang, tahu-tahu ke depan kita malah membutuhkan orang itu. Itu gimana ya Pak Andrew ya? Exactly. Hmm. Saya belajar untuk tidak pernah membakar kapal, tidak terbiasa, bukan tidak pernah. Hmm. Tidak terbiasa untuk membakar kapal hubungan. Heeh. Karena kita nggak tahu loh ke depannya nanti itu network akan berguna seperti apa. Iya. Iya. Gitu. Oke, Pak Andrew, saya coba masuk pada Yes. lingkungan dan skop mungkin organisasi perusahaan, Pak. Ya. Strategi seperti apa, Pak, ya membangun atau melatih karyawan kita supaya lebih fleksibel menghadapi perubahan dan sekaligus menumbuh kembangkan mindset yang resilient tadi, Pak. Karena transfer antara atasan dengan bawahan kan kadang ada gap juga, Pak. Seperti apa ya strateginya ya? Yes. Nah, satu yang kalau ini penekanan saya memang lebih kepada para leader ya. Para leadernya terutama harus dimulai dari para leader untuk membangun mindset resilience itu. Leader ini harus melihat kapasitas setiap orang yang mereka pimpin. Mhm. Nah, dari situ kan kita bisa melihat nih kapasitas, ada satu orang punya kapasitas kalau kita scoring gitu ya. Ya. Oh, ini orang si A kapasitasnya 3, si B kapasitasnya 2, si C kapasitasnya mungkin 5, si D malah 7. Nah, bagaimana kita bisa mendelegasikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan porsinya kapasitas mereka, plus kalau saya biasanya tambah 1 skor. Mhm. Jadi di upgrade-nya tuh jangan langsung tiba-tiba disuruh geber gitu kan. Nah, ya itu pecah tuh nanti. Iya. Geber singkat, atau ambruk. Betul, Mm-mm. gitu loh. Bukan long term. Jadi ada orang-orang yang justru malah terakomodatif, ada leader-leader yang terlalu akomodatif, akhirnya malah juga tidak membentuk orang ini menjadi tangguh kan. Aha. Tetapi ada leader yang terlalu terlalu koersif, yang akhirnya justru malah
yang fragile ini jadi makin pecah gitu kan. Oke. Oke. Clickers yang baru bergabung, kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Andrew, CEO dari John Robert Powers Indonesia dalam segmen Jendela Ruang Pikir. Pak Andrew, saya jadi Ya. penasaran, katakanlah kalau kita bisa melakukan transfer, membangun Mm-mm. budaya tangguh di kalangan karyawan atau Mm-mm. SDM kita, tim kita gitu ya. Mm-mm. Apakah mindset itu juga bisa berimpas pada perusahaan, Pak ya? Sangat. Karena gini, perkembangan karir seseorang justru sebetulnya akan cenderung berjalan selaras dengan ketangguhan mereka. Jadi bagaimana seseorang itu akan grow di dalam karir mereka, baik mereka secara bekerja di sebuah korporasi maupun bekerja secara wira swasta gitu kan. Bahkan saya dalam level orang yang sudah mengalami purna tugas ya, pensiun. Iya. Saya biasanya menyebutnya pensiun itu bukan retire tapi re re redefinition. Nah, itu istilah saya. Redefine, oke. Redefine. Jadi kita mendefinisikan ulang perjalanan karir kita sepasca kita melakukan purna tugas di tempat dimanapun kita berada, kita meredefinisi hidup kita, gitu kan. Nah, ini kan sangat membutuhkan mental yang tangguh itu tadi, karena mental tangguh itu akan juga selaras dengan yang namanya growth mindset. Gitu ya. Keinginan kita untuk terus growing, keinginan kita untuk terus berkembang tanpa batas, itu akan menentukan bagaimana perkembangan karir nantinya. Oke, iya. Baik, ini beberapa clickers juga mengutip quote-quote dari Pak Andrew, misalnya tentang generation gap, dua sudut pandang generasi tidak sepenuhnya salah, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Ini untuk generation gap. Lalu tadi ada Pak Anjar juga memberikan perhatian, harus mengukur sampai di mana level toksiknya, dan kita juga menempatkan pertemanan di level lingkar terluar. Baik, Pak Andrew, saya jadi penasaran. Katanya ada pengalaman adalah guru yang paling baik. Nah, kita baru saja beberapa waktu lalu melalui fase pandemi yang mengakibatkan situasi yang luar biasa. Nah, kalau kita bicara soal pengalaman, kira-kira pengalaman atau pelajaran apa yang dikutip atau mungkin juga diserap oleh JRP dalam membangun resiliensi SDM di Indonesia, Pak? Seperti apa ya? Nah, berkaitan dengan pandemi nih ya, saya belajar satu hal di JRP waktu pandemi kemarin, bahwa prinsipnya when there is a will, there's a way sebenarnya, gitu ya. Bahwa kadang-kadang kita itu mentok bukan karena benar-benar tidak ada jalan, tetapi kita itu mentok karena mungkin kita tidak mau menempuh jalan itu. Ya, jadi ini contohnya ya. Kami dulu di JRP kami berpikir bahwa JRP ini nggak bisa di-online-in. Tapi waktu di pandemi kemarin ternyata bisa. Walaupun kalau ditanya efektivitasnya ya mungkin hanya sekitar 70% dibandingkan kalau kita bertemu secara tatap muka. Tetapi justru pada akhirnya karena ya kembali lagi karena alam yang memang memaksa kita untuk grow, mau tidak mau kita harus beradaptasi dengan keadaan itu kan. Prinsipnya kan either kita do or die. Ya, betul. Gitu ya. Nah, pada waktu kami mencoba itu dan ternyata kelas online kami waktu itu gitu ya berjalan gitu ya. Walaupun memang kalau ditanya seberapa efektif, jelas efektivitasnya kalah dibandingkan kelas tatap muka. Betul. Itu. Tapi itu yang membuat saya jadi berpikir bahwa kalau tadi Mas Iman mengatakan pengalaman adalah guru terbaik, saya tidak sepenuhnya setuju, Mas. Gimana itu, Pak? Karena pengalaman itu baru jadi guru baik kalau kita belajar dari pengalaman itu. Iya. Kalau kita nggak pernah belajar dari pengalaman itu, maka pengalaman nggak akan pernah jadi guru kita. Karena nyatanya kan gini, ada orang-orang yang sayangnya gitu ya, ngalamin, terus balik lagi ke masalah yang itu lagi. Jadi mengingatkan saya pada sebuah peribahasa lain, hanya keledai yang jatuh atau terperosok di lubang yang sama kalau gitu, Pak Andrew. Betul. Jadi kita itu tanpa kita sadari ada orang-orang yang menjadi residivis penjara mentalnya. Balik lagi ke penjara mental, dan balik lagi ke penjara mental. Nah, kita jangan amit-amit, kita jangan sampai jadi orang kayak begitu kan. Mudah-mudahan enggak gitu. Ya.
Mudah-mudahan dialog ini juga menjadi trigger supaya kita melakukan Yes. kontemplasi kira-kira di mana posisi kita ya. Betul. Menganggap orang toksik, tahu-tahu kita yang toksik itu bahaya itu kalau gitu Pak ya. Itu buat saya yang salah satu yang membuat saya paling harus berhati-hati adalah di situ. Jangan sampai saya mentoksik-toksikan orang, tapi nyatanya sebenarnya saya justru adalah penyebab racun itu sendiri, sumber racun itu sendiri. Oke. Ya. Gitu loh. Baik, Nih. Pak Andrew kalau ngobrol tentang ini Ya. rasanya panjang, bisa 2 SKS sampai SKS ini karena asik kalau bicara soal SDM dengan rekan-rekan JRP. Tapi mudah-mudahan kita bisa ngobrol. Tapi last remarks Pak Andrew, barangkali Ya. sebagai semacam share resume, building Ya. resilience mindset. Monggo Pak Andrew. Ya. Membangun mental tangguh bukan aktivitas yang bisa kita lakukan dalam semalam ya. Membangun mental yang tangguh perlu kita lakukan secara bertahap, step by step. Prinsipnya satu, bahwa kita harus berani berjalan setidaknya selangkah lebih jauh daripada diri kita di masa lalu. Ya. Apa yang kita habit-habit yang kita bangun hari ini, kita coba lihat apakah ada yang masih bisa diimprove, mungkin hanya sekitar 1-2%. Bangun lebih pagi, misalnya 5 menit lebih pagi, atau kita melakukan aktivitas kita setengah jam lebih banyak. Mungkin itu akan membentuk kita lebih resilient dan kita lebih tangguh di dalam perkembangan hidup kita. Baik. Pak Andrew, terima kasih untuk ngobrol singkat pagi hari Terima kasih ini. banyak, Mas Kita Imam. ketemu minggu depan, Bapak. Ya, sampai ketemu lagi. Selamat pagi, Pak Andrew. Selamat pagi. Terima kasih untuk bergabung dengan kita. Beberapa clickers yang juga mengutip quote-quote dari Pak Andrew, misalnya Pak Anjar juga sudah mengumpulkan beberapa quote dari Pak Andrew. Orang yang sudah pensiun atau retired harus bisa definisikan ulang gitu ya. Terima kasih. Lalu Pak Anjar juga memberikan perhatian, pengalaman adalah benar, guru terbaik hanya kalau kita belajar dari pengalaman. Terima kasih untuk Pak Anjar, sekaligus Dr. Irwin. Dr. Irwin juga mengikuti perkembangan dengan kita sekaligus namanya remedial. Terima kasih Dok bergabung dengan kita di program, termasuk ada Bu Emi, lalu Vini yang juga bergabung bersama kita lewat WhatsApp 0822 97 97 005. Terima kasih sudah mendengarkan Jendela Ruang Pikir yang dipersembahkan oleh John Robert Powers Indonesia, the personality development provider for individuals and corporate who seek to achieve their full potential. For more info, follow Instagram @JRP Indonesia.